Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan kakak. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas apa ya? Kita akan membahas materi mengenai hubungan antara makhluk hidup dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Semuanya ikuti kakak ya. Tangannya diangkat, kepala menunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hubungan saling ketergantungan selalu terjadi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Mari kita perhatikan sapi yang sedang makan rumput di lapangan. Sapi akan memakan rumput yang tumbuh di lapangan tersebut. Sapi membutuhkan rumput untuk dimakan. Kotoran sapi yang jatuh di lapangan dapat menyuburkan rumput yang tumbuh. Selain di lapangan, di tempat lain juga terjadi hubungan saling ketergantungan. Misalnya, di sawah, kolam, sungai, dan kebun. Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan juga lingkungannya disebut dengan ekosistem. Laut, kebun, sawah, kolam, dan lapangan adalah contoh dari ekosistem. Nah, pada gambar ini lapangan menjadi ekosistem. Sapi dan rumput yang tumbuh di lapangan disebut dengan komunitas. Komunitas adalah kumpulan makhluk hidup berbeda jenis. Mereka tinggal bersama dalam suatu lingkungan. Kumpulan makhluk hidup sejenis disebut dengan populasi. Pada suatu ekosistem selalu terjadi peristiwa saling memakan antar makhluk hidup. Sapi memakan rumput. Selanjutnya, daging dan susunya akan diambil untuk dikonsumsi oleh manusia. Ekosistem dibedakan menjadi dua macam. Ada ekosistem buatan dan ada ekosistem alami. Laut, sungai, danau, dan hutan adalah contoh ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah ada di alam. Ekosistem ini bukan hasil buatan manusia. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang memang sengaja dibuat manusia. Contohnya, sawah, kebun, kolam, dan akuarium. Nah, berikut akan dipaparkan dua contoh dari ekosistem buatan. Yang pertama ada ekosistem sawah. Perhatikan kehidupan yang ada di sawah. Makhluk hidup apa saja yang kamu temukan di sana? Nah, tumbuhan yang biasanya sengaja ditanam di sawah adalah padi. Ada pula tanaman liar yang tumbuh, misalnya rumput liar atau gulma. Selain itu, ada juga tikus yang memakan padi. Berkembangnya populasi padi akan menyebabkan berkembangnya populasi tikus. Tikus merupakan hama bagi tanaman padi. Hewan yang biasanya memangsa tikus adalah ular sawah. Ular akan mengurangi populasi tikus yang memakan padi. Hal inilah yang menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, ada ekosistem kebun. Di kebun biasanya terdapat pohon-pohon yang memang sengaja ditanam. Pohon-pohon itu antara lain ada pohon mangga, rambutan, dan jeruk. Selain pohon, di kebun juga ada hewan peliharaan, misalnya ayam, sapi, dan kambing. Biasanya kita juga melihat ulat yang memakan daun di pohon. Pohon yang banyak ulatnya tidak akan tumbuh subur. Oleh karena itu, ulat harus dibasmi. Hal ini dapat diatasi dengan adanya burung pemakan ulat. Nah, ayam pun menyukai ulat sebagai makanannya. Nah, hubungan saling ketergantungan juga terdapat pada cacing tanah dan tumbuh-tumbuhan. Cacing tanah hidup di dalam tanah. Tanaman menjadi lebih subur dengan hadirnya cacing tanah. Cacing tanah akan menerobos tanah hingga akan menghasilkan lubang-lubang. Nah, lubang-lubang membuat air dan udara masuk ke dalam rongga-rongga tanah. Oleh karena itu, tanah akan menjadi subur dan gembur.
Tumbuhan pun menjadi subur berkat tanah yang gembur tadi. Daun-daun yang jatuh akan membusuk merupakan makanan bagi cacing tanah. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa kakak sampaikan. Semoga materinya bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, kakak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.